Selamat pagi rekan-rekan Gerakan Pemuda. Kembali lagi di Sabda Bina Pemuda on the Weekend bersama saya Windy Lestari dari GPIB Immanuel Tempino. GPIB Immanuel Tempino. Sebelum kita membaca dan merenungkan isi kebenaran firman Tuhan, alangkah baiknya kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah terkasih dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan di sepanjang hari kami. Tuhan bangunkan kami dari tidur malam kami hingga kami boleh ada saat ini, bukan karena kuat dan hebat kami, namun semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan isi kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan satukan hati dan pikiran kami agar hanya tertuju kepada firman yang akan kami baca. Jadikan kami pemuda yang mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar, namun juga boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Amin. Bacaan firman kita hari ini terambil dari Kolose 4 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-16 yang menyatakan, salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antara kamu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan berkeyakinan penuh dalam segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat bersaksi tentang dia bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang terkasih dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepada kamu. Demikian firman Tuhan. Saya akan membacakan Sabda Bina Pemuda tanggal 20 Juli 2024 yang memiliki tema kawan seperjalanan. Perjalanan rombongan pemuda ke perkemahan dipenuhi oleh gelak tawa. Mereka bernyanyi, saling menggoda, dan mengadakan lomba-lomba kecil yang seru dalam bus. Perjalanan 2 jam terasa sangat singkat hingga mereka tiba di lokasi perkemahan tetap dalam semangat yang membara. Perjalanan iman kita mirip dengan perjalanan rombongan pemuda di atas. Dalam konteks bacaan hari ini, Rasul Paulus memuji Epafras sebagai sosok yang menyenangkan, seorang hamba Kristus yang tekun berdoa untuk jemaat di Kolose. Sosok seperti Epafras yang berdoa dan melayani dengan setia, memberi kekuatan dan dukungan spiritual yang besar, mengisi perjalanan iman kita dengan sukacita dan keteguhan hati. Selain Epafras, Paulus juga menyebut beberapa kawan perjalanan dalam ziarah imannya yang menunjukkan pentingnya memiliki hubungan yang menopang dan membangun iman kita. Sobat, kisah di atas mempertanyakan sejauh mana kita sudah berpartisipasi untuk menyatakan kerajaan Allah. Ini mencakup kesempatan untuk berbuat baik, hadir sebagai orang yang menyenangkan, ramah, dan menjadi berkat bagi keluarga, sekolah, kampus, di tempat kerja, atau lingkungan sekitar. Kita dipanggil untuk bersaksi di tengah-tengah dunia yang tidak selalu ramah dan terbuka terhadap iman kita. Untuk itu, kita perlu membangun pertemanan yang memberikan dukungan dan dorongan yang positif, serta mengarahkan kita menjadi sosok yang bertanggung jawab. Perjalanan hidup orang beriman bukanlah perjalanan yang dilakukan sendirian, melainkan ziarah bersama sehingga kita saling mendukung, saling mendoakan satu sama lain, dan membangun kerajaan Allah bersama-sama. Ketika kita hidup dalam kesetiaan kepadanya dan komunitasnya, kita akan menjadi saksi yang kuat tentang kasih Allah dalam hidup kita. Yuk, mari berjalan bersama di dalam Tuhan, bersama Tuhan, untuk Tuhan. Refleksi singkat dari bacaan firman kita pada pagi hari ini, yaitu di mana Epafras ini adalah seorang tokoh yang membentuk jemaat di Kolose. Dia diutus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah jemaat Kolose yang memiliki atau mempunyai budaya cara pikir untuk menjauhkan diri dari Tuhan. Namun Epafras di tengah-tengah pelayanannya dia tetap setia dan tetap mendoakan jemaat-jemaat di Kolose. Maka dari itu Paulus memberikan salam kepada Epafras atas kesetiaannya untuk menjalani pelayanan di Kolose.
Namun Paulus juga tidak hanya memberikan salam kepada Epafras, namun juga dia memberikan salam kepada Lukas dan Nimfa, yaitu rekan sepelayanan dia. Nah, rekan-rekan, di kehidupan kita sehari-hari kita pasti memiliki pelayanan masing-masing. Kita juga memiliki rekan pelayanan yang mungkin tidak satu hati, tidak satu pikiran dalam pelayanan kita. Namun, rekan-rekan, itu semua tidak menjadi penghalang untuk kita bersama-sama melayani Tuhan, untuk bersama-sama bertumbuh dalam iman. Maka dari itu, mari kita tumbuhkan rasa saling menghargai, agar apapun pendapat kita dalam pelayanan kita masing-masing, kita bisa saling menghargai pendapat orang lain. Maka dari itu kita harus selalu mengandalkan Tuhan di dalam pelayanan kita, karena itu adalah kunci dalam suatu pelayanan, agar kita boleh saling mendoakan, saling menopang, saling mengasihi sesama kita, terutama rekan sepelayanan kita. Ini refleksi singkat dari saya. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita tutup dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah terkasih, dalam kerajaan sorga, kami sudah selesai membaca dan merenungkan isi kebenaran firman Tuhan. Kiranya bacaan kami pada pagi hari ini boleh menjadi panutan kami. Tuhan Yesus, jadikan kami gerakan pemuda maupun pelayan yang selalu mengandalkan Engkau, agar kami di dalam pelayanan boleh saling mendoakan, saling menopang, saling mengasihi Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Amin. Sampai jumpa di Sabda Bina Pemuda untuk weekend minggu depan. Shalom. Halo Gapers, kalian tahu nggak kalau Sabda Bina Pemuda Digital bisa dengan mudah didapatkan dengan mendownload Google Books di Google Play untuk pengguna Android. Dan untuk kalian yang menggunakan iOS, bisa membuka Google Play di browser untuk membeli serta mendownload Google Books di App Store. Gampang banget kan caranya? Cus, langsung aja di-download ya!